Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidna Aulia, NIM 2114070055. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir saya pada mata kuliah Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam, yang dosen pengampunya Bapak Sudarman S. Hum MA. Sejarah berdirinya Turki Utsmani. Sejarah telah mencatat bahwa bangsa Turki memiliki peran yang sangat besar terhadap perkembangan dan peradaban Islam. Keberhasilan ini disumbangkan oleh dinasti Saljuk yang telah diuraikan sebelumnya oleh dinasti Utsmani. Dinasti Turki Utsmani merupakan kekhalifahan yang cukup besar dalam Islam dan memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam perkembangan wilayah di Asia, Afrika, dan Eropa. Bangsa Turki memiliki peranan yang sangat penting dalam peradaban Islam. Kesultanan Turki Utsmani atau yang dikenal juga dengan dinasti Ottoman berdiri setelah hancurnya Turki Seljuk yang telah berkuasa selama 250 tahun, yaitu pada tahun 1055 sampai 1300 Masehi. Turki Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dan kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara Cina, yang kemudian menyebar ke Turki, Persia, dan Irak. Mereka mulai mengenal dan memeluk Islam sekitar abad 9 dan 10 ketika mereka menetap di Asia Tengah. Akibat tekanan dari bangsa Mongol, mereka mencari pelindungan kepada penguasa dinasti Saljuk. Ketika itu, dinasti Saljuk berada di bawah kekuasaan Sultan Alauddin Kaykobat. Erhogul yang merupakan pemimpin Turki Utsmani berhasil membantu Sultan Seljuk dalam menghadapi pasukan Bizantium. Atas jasa inilah ia mendapatkan penghargaan dari Sultan yang berupa sebidang tanah di Asia Kecil, yang berbatasan langsung dengan Bizantium. Sejak itu mereka terus membangun wilayah barunya. Selain itu, Erhogul juga diberikan wewenang untuk memperluas wilayahnya. Setelah Erhogul meninggal, kedudukannya digantikan oleh putranya, yaitu yang bernama Utsman. Ketika dinasti-dinasti kecil Utsman mulai membangun kekuasaan dan memisahkan diri dari dinasti Seljuk, sekaligus memproklamasikan berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Inilah asal mula sehingga dinasti ini dikenal dengan dinasti Utsmani. Dengan demikian, putra Erhogul inilah pendiri dinasti Utsmani yang sebenarnya, sebagai penguasa pertama yang disebut sebagai Utsman I yang memerintah pada tahun 1290 sampai 1326 Masehi. B. Para penguasa dinasti Turki Utsmani. 1. Sultan Utsman bin Erhogul yang berkuasa pada tahun 699 sampai 726 Hijriah atau 1294 sampai 1326 Masehi. Utsman diberi gelar Padasya al-Utsman yang berarti Raja Besar Keluarga Utsman. Pada masa awal kepemimpinannya, Utsman lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada usaha-usaha untuk memantapkan kekuasaannya dan melindungi dari serangan musuh, khususnya Bizantium. Utsman pun mulai menginvasi daerah pembatas Bizantium dan menaklukkan kota Buresa pada tahun 1317 Masehi. Buresa kemudian dijadikan ibu kota kerajaan. 2. Sultan Orhan bin Utsman yang berkuasa pada tahun 726 sampai 761 Masehi, 761 Hijriah atau 1326 sampai 1359 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sultan Orhan berhasil mengalahkan dan menguasai sejumlah kota di Selat Dardanil. Tentara baru yang dibentuk oleh Orhan I diberi nama Inkisyalah. Pasukan ini dilengkapi dengan persenjataan dan pakaian seragam. 3. Sultan Murad bin Orkham yang berkuasa pada tahun 761 sampai 791 Hijriah atau 1359 sampai 1389 Masehi. Setelah Sultan Orhan mangkat, kepemimpinan dinasti Utsman dipegang oleh Sultan Murad I. Selain memantapkan keamanan dalam negeri, Sultan Murad juga meneruskan perjuangan dan menaklukkan beberapa daerah di Eropa.
Ia menaklukkan Adrianopel yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan yang baru, serta membentuk pasukan berkuda. Yang keempat yaitu Sultan Bayazid I bin Murad yang berkuasa pada tahun 791 sampai 805 Hijriah atau 1389 sampai 1403 Masehi. Bayazid adalah putra Murad I. Ia meneruskan perjuangan ayahnya dengan memperluas wilayah ke Aden, Sharukan, dan Mutasya di Asia Kecil. Keempat yaitu Sultan Muhammad I bin Bayazid yang berkuasa pada tahun 816 sampai 824 Hijriah atau 1403 sampai 1421 Masehi. Berkat usaha dan kegigihannya, Sultan Muhammad I, kekuasaan Turki Utsmani kembali ditegakkan. Ia kembali menyusun pemerintahan, memperkuat tentara, dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Akan tetapi, saat ia bekerja keras membangun kerajaan dinasti Utsmaniyah, Sultan Muhammad meninggal pada tahun 824 Hijriah yaitu 1421 Masehi. C. Peradaban Islam pada masa Turki Utsmani. 1. Pada masa militer dan pemerintahan. Keterampilan, keberanian, dan ketangguhan militer menjadi faktor penting dalam keberhasilan ekspansi yang dilakukan oleh dinasti Utsmani. Selain itu, keberhasilan itu juga didukung oleh terciptanya jaringan pemerintahan yang teratur. Dalam struktur pemerintahan, Sultan sebagai penguasa tertinggi dibantu oleh Perdana Menteri dan yang membawahi gubernur. Kedua, pada masa ilmu pengetahuan dan budaya. Meskipun pengembangan ilmu pengetahuan tidak begitu berkembang dan tidak dapat perhatian besar, namun tetap ada perubahan pada masa dinasti Utsmani. Saat itu ada 2 buah surat kabar yang muncul yaitu berita harian VK dan jurnal Tashfiri Efkar. 3. Bidang keagamaan. Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolong-golongkan berdasarkan agama dan kerajaan sendiri sangat terikat dalam syariat, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Karena itu, ulama mempunyai tempat tersendiri dan berperan besar dalam kerajaan dan masyarakat. Akibat kelesuan di bidang ilmu agama dan fanatik yang berlebihan, maka ijtihad tidak berkembang. Ulama hanya menulis buku dalam bentuk syarah dan hasyiah terhadap karya-karya klasik. D. Kemunduran dan kehancuran dinasti Turki Utsmani. Adapun faktor internal yang menyebabkan keruntuhan dinasti Utsmani ialah sebagai berikut. Yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang ditangani oleh orang-orang yang tidak cakap, hilangnya keadilan, merajalelanya korupsi, dan meningkatnya kriminalitas. 2. Heterogen penduduk dan agama. 3. Para pemerintah dan penguasa yang hidup bergelimangan harta dan bermewah-mewahan. Keempat, merosotnya perekonomian negara. Akibatnya Turki mengalami kekalahan dalam peperangan. Sementara itu, faktor eksternal yang menyebabkan dinasti Utsmani mengalami keruntuhan ialah sebagai berikut. 1. Timbulnya gerakan nasionalisme dari bangsa-bangsa yang berada di bawah kekuasaan Utsmani, sehingga mulai banyak yang memerdekakan diri. 2. Terjadinya kemajuan teknologi di Barat, khususnya dalam bidang persenjataan, sedangkan Turki mengalami stagnasi ilmu pengetahuan sehingga ketika terjadi perang, Turki mengalami kekalahan. Sebagaimana tercatat dalam sejarah, Perang Dunia I melengkapi proses kehancuran dinasti Utsmani. Pada bulan Desember 1914, Turki Utsmani melibatkan diri dalam Perang Dunia dan berada di pihak Jerman dan Austria. Bantuan militer dan ekonomi Jerman, kekuatan terhadap kekuatan Rusia, serta keinginan untuk mendapatkan kendali Turki Utsmani menjadi alasan keterlibatan Turki dalam peristiwa tersebut. Namun, pada tahun 1918, aliansi bangsa-bangsa Eropa berhasil mengalahkan aliansi militer Jerman, Turki, dan Austria. Memasuki tahun 1920, dinasti Utsmani kehilangan keseluruhan provinsi yang ada di semenanjung Balkan.
dan Mesir, menjadi negara protektorat Inggris serta bebas secara total dari kekuasaan dinasti Utsmani. Bukti sejarah peninggalan dinasti Turki Utsmani. Yang satu, Muradiye Muskwe, yaitu yang merupakan pusat Kesultanan Utsmani sebelum dipindahkan ke Edirne. Di kompleks ini dipenuhkan dengan bangunan religi sekaligus penanda keberadaan kerajaan dinasti Utsmania. Yang kedua, Istana Topkapi. Istana ini adalah lambang kejayaan dinasti Utsmani yang terletak di titik pertemuan Selat Bosporus, Tanjung Tanduk Emas, dan Laut Marmara, Istanbul, Turki. Yang ketiga, Istana Dolmabahce yang merupakan istana dinasti Utsmani yang langsung berhadapan dengan Selat Bosporus sehingga keberadaannya sangat strategis. Kemegahan istana ini disaksikan dari kejauhan. Istana ini banyak menyimpan koleksi benda-benda kuno dan benda istana, seperti furnitur, karpet, sutra, dan lukisan dinding. Keempat, Museum Hagia Sophia. Pada mulanya, Hagia Sophia adalah sebuah gereja Katolik Ortodoks. Saat ini namanya adalah Hagia Sophia. Katedral ini dibangun pada masa Kaisar Justinianus, penguasa Bizantium, pada tahun 1558 Masehi. Yang kelima, Masjid Biru atau Blue Mosque. Masjid Biru merupakan salah satu masjid di Istanbul yang dibangun Sultan Ahmad I pada tahun 1609 Masehi dan selesai pada tahun 1612 Masehi. Masjid ini dibangun untuk menandingi Hagia Sophia yang berada satu blok dari Masjid Biru. Disebut dengan Masjid Biru karena kubahnya berpenutup berwarna biru. Keenam, Masjid Sulaiman. Masjid Sulaiman dibangun oleh Sultan Sulaiman pada tahun 1550 Masehi. Masjid ini merupakan masjid terbesar di Turki yang didesain oleh arsitektur andal, yaitu Mimar Sinan. Selain digunakan untuk sholat berjamaah, di area masjid ini terdapat area untuk berjalan kaki, tempat seminar, madrasah, rumah sakit, dapur, dan tempat tinggal istri Sultan Sulaiman yang bernama Roshelan. Yang ketujuh, Komplek Bayazid II. Edirne atau yang disering disebut dengan Adrianople adalah suatu kota di seberang utara selatan Bosporus yang secara geografis menjadi bagian dari benua Eropa. Selama hampir 100 tahun, Edirne menjadi pusat pemerintahan Turki Utsmani. Di kota itu terdapat kompleks yang disebut Kulliye Bayazid II. Di kompleks itu terdapat rumah sakit Bayazid II. Sekianlah hasil presentasi saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.